apakah Satgas mengantisipasi peningkatan angka kasus dari klaster demo kemarin, Pak? Baik Pak Tommy, data yang berhasil kami kumpulkan dari sejumlah Polda, ada beberapa daerah yang melakukan pemeriksaan terhadap para pendemo dan dilakukan rapid test antibody. Ada yang reaktif, ya. Di beberapa provinsi ada yang reaktif. Kemudian juga ada yang diperiksa dengan menggunakan metode swab antigen. Itu juga ada yang positif COVID. Ya, jadi harus kita sampaikan kepada publik, kepada masyarakat yang beraktivitas untuk berkerumun, tolong sekali lagi hindari kegiatan-kegiatan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, apalagi keselamatan orang-orang yang kita cintai di rumah. Karena saya selalu mengatakan bahwa yang berbahaya itu bukanlah pasien COVID yang sudah dirawat di rumah sakit. Kalau pasien COVID yang telah dirawat di rumah sakit bisa kita hindari, tetapi pasien mereka yang sudah terkonfirmasi positif, namun belum dilakukan pemeriksaan dan mereka adalah tanpa gejala atau OTG. Nah, kelompok OTG ini sekali lagi saya katakan adalah silent killer, adalah pembunuh potensial. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka tanpa sadar, tanpa sengaja, lantas bisa menulari keluarga yang lain, dan apalagi keluarga tersebut punya risiko yang tinggi, yaitu punya komorbid dan juga lansia, maka sangat fatal. Jadi sekali lagi kita harus tahu bahwa COVID ini proses penularannya bukan melalui hewan seperti halnya flu babi dan flu burung, tetapi melalui manusia. Dan orang yang menulari kita bukanlah orang yang jauh, bukan orang dari daerah yang berbeda, tetapi orang-orang yang ada di dekat kita, yang ada di sekitar kita. Keluarga kita, ya, atau teman sekerja, atau siapa saja, ya, orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Oleh karenanya, satu sama lain harus saling mengingatkan. Kita tidak bisa hanya disiplin sendiri. Kalau kita tidak bisa mengajak orang lain disiplin, maka ya mohon maaf, kita disiplin pun ya pada saatnya nanti tinggal nunggu waktu. Kita bisa terpapar COVID. Demikian Pak Tommy. Jadi hak demokrasi silahkan, tetapi sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, begitu ya Pak Doni? Betul Pak Tommy, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Dan kita juga tidak tahu ya sampai kapan COVID ini akan berlangsung. Ya, vaksin dalam proses. Sejumlah menteri dipimpin oleh Bapak Menko Marves, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sekarang sedang ada di beberapa negara untuk mengurus vaksin. Dan kita harapkan vaksin yang dinanti-nantikan tidak lama lagi akan bisa diberikan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rentan, yaitu mereka yang bertugas sebagai dokter dan juga tenaga kesehatan, itu menjadi prioritas utama. Kemudian juga aparat-aparat yang selalu berhadapan dengan masyarakat. Tetapi sekali lagi, adanya vaksin belum tentu akan bisa seluruhnya akan kebagian gitu, belum tentu ya, karena jumlahnya terbatas. Dan vaksin ini pun baru bisa secara menyeluruh diberikan itu mungkin baru tahun depan. Jadi sambil menunggu vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat, ya maka vaksin yang terbaik sekarang adalah ya vaksin patuh kepada protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan disinfektan.